南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ. Chapter 11 berjudul Melarikan Diri. Di tengah kekacauan kota Orange, situasi berubah semakin berbahaya. Luffy terjebak di dalam kandang besi, sementara Zoro harus menghadapi musuh misterius yang tidak bisa ditebas dengan cara biasa. Kemampuan aneh Kapten Buggy mulai terungkap. Tubuhnya dapat terbelah menjadi beberapa bagian tanpa terluka, membuat setiap serangan Zoro terasa sia-sia. Dengan luka yang terus bertambah, Zoro memutuskan untuk mundur sambil membawa kandang tempat Luffy dikurung. Di saat yang sama, Nami mulai menyadari bahwa para bajak laut yang ia temui kali ini berbeda dari yang pernah ia kenal. Pelarian mereka baru saja dimulai, tetapi Buggy tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Zoro berhasil menebas tubuh Kapten Buggy hingga terpotong-potong. Namun, sesuatu terasa aneh. Alih-alih panik atau kesakitan, para anak buah Buggy justru tertawa melihat kapten mereka tergeletak di lantai. Dengan tenang, Zoro menyarungkan pedangnya dan menganggap pertarungan telah berakhir. Baginya, lawan itu tampak terlalu mudah dikalahkan. Tetapi, tawa para bajak laut badut membuat suasana berubah. Mereka terlihat seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Zoro. Di tengah keheningan yang mencurigakan, firasat buruk mulai muncul. Setelah mengira pertarungan telah selesai, Zoro segera menghampiri Luffy yang masih terkurung di dalam kandang besi. Nami pun mulai curiga melihat tingkah para anak buah Buggy yang terus tertawa meski kapten mereka tampak sudah tumbang. Saat diminta membuka kandang, Zoro menyadari bahwa jeruji besi itu terlalu kuat untuk dipotong. Tanpa kunci, membebaskan Luffy bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, para bajak laut Buggy masih tertawa terbahak-bahak, seolah sedang menonton sesuatu yang lucu. Sikap mereka membuat Luffy dan Zoro semakin bingung. Namun, di balik tawa itu, ada rahasia yang belum mereka ketahui. Dan sebentar lagi, kejutan yang tak terduga akan mengubah jalannya pertarungan. Dalam sekejap, sesuatu yang mustahil terjadi. Saat semua orang mengira Buggy telah kalah, sebuah tangan yang terpisah dari tubuhnya tiba-tiba melesat dan menusuk Zoro dari belakang. Serangan mendadak itu membuat Zoro terhuyung. Luka yang sudah ada semakin parah, sementara darah mulai mengalir deras dari tubuhnya. Nami membelalak kaget. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Bagaimana mungkin tangan yang sudah terpisah bisa bergerak sendiri? Di sisi lain, para anak buah Buggy tertawa semakin keras. Kini alasan di balik tawa mereka mulai terungkap. Sementara Luffy hanya bisa menatap terkejut dari dalam kandang, menyadari bahwa musuh mereka memiliki kemampuan yang jauh lebih aneh daripada yang dibayangkan. Tangan yang sudah terpotong itu tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, tangan tersebut tetap melayang bebas di udara, bergerak seolah masih terhubung dengan pemiliknya. Zoro dan Nami hanya bisa menatap dengan penuh kebingungan. Tidak ada manusia normal yang mampu melakukan hal seperti itu. Di saat yang sama, Buggy mulai bangkit kembali sambil menunjukkan senyum penuh percaya diri. Rahasia di balik tubuhnya yang dapat terpisah-pisah akhirnya mulai terungkap. Kekuatan buah iblis yang dimilikinya membuat setiap bagian tubuhnya dapat bergerak sendiri tanpa kehilangan kendali. Tebasan pedang yang biasanya mematikan justru menjadi tidak efektif terhadapnya. Kini Zoro sadar bahwa lawan yang dihadapinya bukan sekadar bajak laut biasa, melainkan pengguna kekuatan aneh yang mampu mengubah seluruh jalannya pertarungan. Bagi akhirnya menjelaskan rahasia di balik kemampuan anehnya. Buah iblis yang ia makan memberinya kekuatan untuk memisahkan tubuhnya menjadi bagian-bagian yang tetap hidup dan dapat bergerak sesuka hati. Karena itulah, tebasan pedang Zoro tidak mampu mengalahkannya. Semakin tubuhnya dipotong, semakin mudah Buggy memanfaatkan kemampuannya untuk menyerang dari arah yang tak terduga. Mendengar penjelasan itu, Nami terkejut. Selama ini ia mengira buah iblis hanyalah legenda yang diceritakan para pelaut. Namun kini, kekuatan luar biasa itu berdiri tepat di hadapannya. Sementara Zoro mulai memahami mengapa serangannya tidak berhasil, Luffy justru memberikan komentar khasnya. Baginya, Buggy hanyalah orang yang bisa memisahkan diri
sama seperti dirinya yang dikenal sebagai orang karet. Meski terdengar lucu, situasi mereka sebenarnya semakin berbahaya. Musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan tebasan biasa, kini berada di atas angin. Setelah mengungkap kekuatan buah iblisnya, Buggy semakin percaya diri. Dengan senyum penuh kemenangan, ia mengejek Zoro yang kini terluka parah akibat serangan mendadak dari bagian tubuhnya yang melayang. Para anak buah Buggy bersorak riuh. Di mata mereka, pertarungan sudah berakhir. Zoro yang datang untuk menyelamatkan Luffy, kini justru berada di ambang kekalahan. Sambil menahan rasa sakit, Zoro menyadari kesalahannya. Ia sudah mengetahui tentang buah iblis, tetapi tidak pernah membayangkan ada kemampuan seaneh dan sesulit ini untuk dihadapi. Di sisi lain, Nami mulai panik. Keadaan yang tadinya terlihat menguntungkan, kini berbalik sepenuhnya. Luffy masih terkurung, Zoro terluka parah, dan Buggy justru semakin mendominasi pertarungan. Jika tidak segera menemukan jalan keluar, bukan hanya rencana penyelamatan yang gagal, nyawa mereka bertiga juga berada dalam bahaya besar. Di saat keadaan terlihat paling genting, Luffy tiba-tiba berteriak keras ke arah Buggy. Bukan ancaman, bukan strategi, bukan pula serangan. Yang keluar dari mulutnya justru sebuah hinaan sederhana yang langsung mengenai titik paling sensitif milik sang kapten bajak laut badut, hidung besar. Sesaat seluruh alun-alun terdiam. Anak buah Buggy membelalakan mata mereka karena tahu persis satu hal. Tidak ada yang boleh menghina hidung kapten mereka. Wajah Buggy langsung berubah. Urat-urat kemarahan muncul di dahinya. Sementara ekspresi percaya dirinya lenyap seketika. Semua perhatian yang sebelumnya tertuju pada Zoro langsung beralih kepada Luffy. Nami hanya bisa tercengang. Dari sekian banyak hal yang bisa diucapkan dalam situasi berbahaya seperti ini, Luffy justru memilih memancing amarah musuh dengan ejekan paling konyol. Namun, hasilnya luar biasa. Buggy kehilangan ketenangannya. Kini pertarungan bukan lagi soal strategi atau kekuatan. Yang tersisa hanyalah amarah. Seorang kapten yang harga dirinya baru saja diniakinjak di depan seluruh anak buahnya. Di tengah kepungan musuh dan keadaan yang tampak mustahil, Luffy melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Meski terkurung di dalam sangkar besi dan sebilah pisau tajam sudah melayang ke arahnya, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tatapan penuh keyakinan, Luffy justru menantang Buggy secara langsung. "Aku akan mengalahkanmu." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Nami membelalak tak percaya. Zoro yang sedang terluka pun langsung menoleh. Bahkan Buggy sendiri terlihat tercengang mendengar keberanian bocah yang terikat dan tidak bisa bergerak itu. Bagi orang lain, ancaman tersebut terdengar seperti lelucon. Bagaimana mungkin seseorang yang berada di dalam kandang tanpa senjata dan berada di ambang kematian masih berani berbicara seperti itu? Namun bagi Luffy, keadaan tidak pernah menentukan hasil akhir. Selama semangatnya belum patah, pertarungan belum selesai. Dan justru karena keyakinan itulah, Buggy mulai merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Bukan rasa takut terhadap kekuatan Luffy, melainkan ketakutan terhadap tekad yang tidak bisa dihancurkan. Buggy dan seluruh anak buahnya tak mampu menahan tawa. Bagi mereka, ucapan Luffy hanyalah lelucon terbesar hari itu. Terikat di dalam kandang, dikelilingi musuh, dan berada tepat di depan meriam. Namun bocah bertopi jerami itu masih berani berkata bahwa dirinya akan menang. "Aku tidak akan mati." Luffy tertawa keras, seolah tidak ada bahaya yang mengancamnya. Di sisi lain, Nami mulai putus asa. Dalam pikirannya, semua sudah berakhir. Tidak ada jalan keluar dari situasi mustahil tersebut. Namun, Zoro justru ikut tertawa. Bukan karena menganggap ucapan Luffy lucu, melainkan karena ia tahu seperti apa kapten yang baru dikenalnya itu. Sementara semua orang meremehkan mereka, Buggy semakin menikmati keadaan. Dengan penuh kesombongan, ia mengangkat tangannya dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menertawakan Luffy. "Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kau akan mengalahkanku dalam keadaan seperti ini?" Sorak tawa para bajak laut menggema di seluruh alun-alun. Mereka yakin kemenangan sudah berada di tangan Buggy. Tetapi di tengah gelak tawa itu, tak seorang pun menyadari
bahwa tekad seorang pria yang menolak menyerah seringkali menjadi awal dari keajaiban. Di saat semua orang mengira Luffy sedang menggertak, tiba-tiba ia berteriak dengan nada serius. "Zoro, lari dari sini!" Perintah itu membuat Zoro terkejut. Bukankah ia datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Luffy? Bahkan Nami pun tidak mengerti mengapa seseorang yang sedang berada di ambang kematian justru menyuruh temannya pergi. Namun setelah terdiam sejenak, Zoro hanya menarik napas dan tersenyum tipis. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan. Hanya satu jawaban singkat. Baik. Kepercayaan yang aneh, namun mutlak. Zoro tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Luffy. Tetapi ia tahu satu hal, kapten yang berani tertawa di depan kematian bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Di balik jeruji besi, Luffy membalas dengan senyum penuh keyakinan, seolah ia sudah melihat jalan keluar yang belum bisa dilihat oleh siapapun, sementara musuh masih sibuk menertawakan mereka. Kedua sahabat itu saling memahami tanpa perlu banyak kata. Buggy tidak berniat membiarkan siapapun lolos dari wilayah kekuasaannya. Dengan kemampuan buah iblis yang misterius, kedua tangannya terlepas dari tubuhnya dan melesat mengejar Zoro yang sedang bergerak menjauh. "Kau pikir bisa kabur dari Kapten Buggy?" Pisau-pisau tajam itu berputar di udara seperti pemburu yang mengincar mangsanya. Meski tubuhnya sudah penuh luka dan darah terus mengalir dari perutnya, Zoro tetap bergerak. Ia menangkis setiap serangan yang datang dengan ketenangan luar biasa. Di sisi lain, Nami semakin panik. Situasi yang sudah kacau kini menjadi jauh lebih buruk. Musuh yang mereka hadapi ternyata mampu menyerang dari jarak jauh tanpa harus mendekat. Sementara para bajak laut Buggy mulai tertawa dan mengejek. Mereka mengira Zoro sedang melarikan diri. Karena takut, mereka tidak tahu bahwa pria berambut hijau itu sama sekali tidak sedang kabur. Ia hanya menjalankan perintah kaptennya. Dan ketika Zoro memutuskan untuk mempercayai seseorang, tidak ada rasa takut yang bisa menghentikan langkahnya. Meski tubuhnya dipenuhi luka dan darah terus mengalir, Zoro tidak menyerah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mendorong meriam raksasa itu sekuat mungkin. Awalnya, tidak ada yang mengerti apa yang sedang ia lakukan. Namun beberapa detik kemudian, semua orang menyadari sesuatu yang mengerikan. Moncong meriam itu kini mengarah tepat ke arah mereka sendiri. Kepanikan langsung menyebar di antara kru Buggy. Para bajak laut yang tadi tertawa kini berlari tanggang-lenggang sambil berteriak ketakutan. Mereka tahu persis apa yang berada di dalam meriam tersebut. Bukan peluru biasa, melainkan bola meriam spesial Buggy, senjata penghancur yang mampu meledakkan apapun dalam radius besar. Nami menatap dengan mata membelalak. Ia hampir tidak percaya bahwa Zoro dalam kondisi separah itu masih sanggup menggeser meriam sebesar itu seorang diri. Sementara itu, wajah Buggy yang tadinya penuh percaya diri berubah seketika. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Raja Badut itu benar-benar panik karena ancaman terbesar di medan perang bukanlah musuh yang kuat, melainkan senjata miliknya sendiri yang kini mengarah kembali kepadanya. Zoro akhirnya berhasil mengarahkan meriam ke sasaran yang diinginkannya. Dengan napas tersengal dan tubuh yang hampir roboh karena kehilangan darah, ia berteriak kepada Nami. "Nami, ingat rencananya, cepat!" Nami yang masih terkejut hanya bisa mengangguk panik. Di dalam sangkar, Luffy justru tersenyum lebar, seolah semua berjalan sesuai harapannya. Detik berikutnya, bom. Bola meriam spesial Buggy melesat dengan kecepatan mengerikan dan menghantam bangunan di kejauhan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kota. Dinding-dinding hancur berkeping-keping. Kayu dan batu beterbangan ke segala arah. Sementara gelombang kejutnya membuat semua orang terpaku. Bagi yang menyaksikan pemandangan itu, langsung pucat. Matanya membelalak penuh ketakutan. Ia tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya daya hancur senjata tersebut. Hentikan itu! Menjauh! Cepat menjauh! Namun, semuanya sudah terlambat. Ledakan itu menjadi bukti nyata bahwa senjata andalan Buggy bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan sekarang, senjata yang selama ini ia banggakan justru menjadi titik awal dari kehancuran rencananya sendiri. Di tengah asap dan puing-puing yang memenuhi udara,
Situasi perlahan mulai berbalik, menguntungkan bagi Luffy dan kawan-kawan. Di tengah kekacauan yang masih menyelimuti alan-alan, Luffy tiba-tiba tersenyum lebar sambil menunjuk ke arah Nami. "Dia navigator kami." Ucapan itu membuat Nami terdiam. Ia bahkan belum bergabung dengan mereka. Ia selalu mengaku sebagai pencuri yang hanya memanfaatkan bajak laut untuk kepentingannya sendiri. Namun di mata Luffy, semuanya sudah jelas. Nami adalah bagian dari kru mereka. Zoro yang kehabisan tenaga segera memanfaatkan kesempatan itu. Dengan napas berat dan tubuh penuh luka, ia menyuruh Nami segera pergi selagi keadaan masih kacau. Namun, Nami masih ragu. Pergi begitu saja berarti meninggalkan mereka berdua di belakang. Di sisi lain, Luffy tetap santai seperti biasanya. Bahkan ketika masih terjebak di dalam sangkar, ia malah menyetujui ide Nami untuk melarikan diri. Sikapnya membuat Nami semakin kesal. Kau masih sempat memikirkan hal seperti itu. Baginya, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana cara membebaskan Luffy dari kurungan besi tersebut. Tetapi Zoro hanya tersenyum tipis. Dengan nada tenang, namun tegas, ia mengatakan sesuatu yang membuat suasana berubah. "Tidak, apa-apa, kau tetap di dalam sangkar saja. Bukan karena menyerah, melainkan karena Zoro mulai memahami bahwa kaptennya memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Dan entah bagaimana, pria terluka itu masih percaya bahwa Luffy akan menemukan jalan keluar, bahkan dari situasi yang tampak mustahil sekalipun. Di tengah kekacauannya semakin memanas, Zoro menahan rasa sakit luar biasa dari luka-lukanya. Darah terus mengalir dari tubuhnya, tetapi matanya tetap tajam menatap ke depan. Sementara itu, Buggy yang sempat terpukul mulai bangkit kembali dari kepulan asap. "Sialan, aku tidak akan membiarkan mereka kabur." Luffy segera berteriak kepada Zoro agar tidak memedulikan dirinya. Menurutnya, setiap orang punya caranya sendiri untuk bertarung dan bertahan hidup. Nami yang masih panik hanya bisa berteriak dari samping, "Kalau itu mau keluar, biarkan saja keluar." Namun, Zoro memiliki rencananya sendiri. Dengan seluruh tenaga yang bersisa, pendekar pedang itu tiba-tiba mengangkat sangkar besi yang berisi Luffy. Nami membelalakan mata tak percaya. Tubuh Zoro sudah berada di ambang batas, tetapi ia tetap memaksakan diri mengangkat beban berat itu. Darah menetes semakin banyak dari luka di perutnya. Meski begitu, Zoro tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. "Kalau kau ingin keluar, lakukan saja. Aku yang akan mengurus sisanya." Bagi Zoro, yang berpenting saat ini bukan keselamatannya sendiri. Yang penting adalah memberi kesempatan kepada kaptennya untuk bergerak. Nami hanya bisa terpaku melihat pemandangan itu. Pria yang bahkan nyaris tidak bisa berdiri kini memikul sangkar besi raksasa demi melindungi seseorang yang baru saja ia kenal. Di tengah pertempuran yang kacau, sebuah kepercayaan mulai terbentuk. Kepercayaan seorang pendekar terhadap kapten yang dipilihnya. Dan kepercayaan itulah yang akan segera mengubah jalannya pertarungan. Asap tebal masih menyelimuti area pertempuran ketika Buggy menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemana perginya 3 orang itu? Di sisi lain, Nami masih tidak mengerti tindakan nekat Zoro. Baginya, pria itu hanyalah seorang bajak laut yang baru dikenal. Namun, entah mengapa, Zoro rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan teman-temannya. Saat Nami hendak berbicara, Zoro langsung memotongnya. "Jangan ikut campur dan jangan banyak bicara." Tak lama kemudian, anak buah Buggy berlari panik. "Kapten, mereka sudah kabur." Buggy menatap ke arah atap yang kini kosong. Yang lebih mengejutkan, sangkar besi yang berisi Luffy ikut menghilang. Matanya membelalak. Zoro, Nami, bahkan sangkar itu juga. Anak buahnya pun tidak percaya. Tidak mungkin. Sangkar itu butuh 5 orang untuk mengangkatnya ke atas sini. Buggy segera menyadari ada yang lebih buruk. Kunci sangkar yang seharusnya dijaga ketat ternyata telah lenyap. Seorang kru berteriak ketakutan. Kunci sangkar itu sudah hilang. Buggy langsung menoleh dengan wajah panik. Apa yang terjadi? Jawabannya datang seketika. "Kapten, kuncinya dicuri." Mendengar itu, wajah Buggy berubah murka. Kini bukan hanya para penyusup yang berhasil melarikan diri, tetapi juga satu-satunya cara untuk menahan Luffy. Dan bagi Buggy,
Itu adalah pertanda bahwa keadaan mulai lepas dari kendalinya. Ledakan amarah Bugi akhirnya meledak. Dengan wajah penuh murka, ia menghancurkan segala benda di sekitarnya sambil berteriak keras. Para bajingan tak beradab itu. Mereka berani mencuri dan mempermainkanku. Seluruh anak buahnya langsung terdiam. Tak ada yang berani mengganggu kapten mereka saat sedang marah seperti ini. Bugi lalu menunjuk dirinya sendiri dengan penuh kesombongan. Siapa aku? Anak buahnya segera menjawab serempak. Kapten Bugi si Badut, bajak laut hebat yang ditakuti semua orang. Benar sekali. Mata Bugi menyipit tajam. Kini ia tidak lagi menganggap Luffy, Zoro, dan Nami sebagai pencuri biasa. Mereka telah mencuri hartanya, membebaskan tawanan, bahkan mempermalukannya di depan seluruh kru. Bagi Bugi, itu bukan sekadar gangguan kecil. Itu adalah penghinaan terhadap harga dirinya sebagai kapten. Dengan senyum mengerikan di wajahnya, Bugi mengeluarkan ancaman yang membuat anak buahnya bergidik. Aku yakin mereka bukan pencuri biasa. Lalu ia mengepalkan tangannya erat. Dan kalian tahu apa artinya itu? Keheningan sesaat menyelimuti tempat itu. Bugi kemudian berteriak sekuat tenaga. Ini berarti perang. Di saat yang sama, di tempat lain, Luffy, Zoro, dan Nami belum menyadari bahwa kemarahan Bugi kini telah mencapai puncaknya. Dan pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di atas atap bangunan, Zoro Turinganga menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Darah terus mengalir dari luka di perutnya. Setiap langkah terasa seperti siksaan. Namun pendekar pedang itu tetap mendorong sangkar besi yang berisi Luffy. Dorong! Sangkar berat itu bergeser perlahan di atas genteng. Luffy yang berada di dalam hanya bisa ikut terguncang. Di kejauhan, suara teriakan para anak buah Bugi terdengar mencari keberadaan mereka. Mereka tidak ada di jalan desa. Tidak terlihat sama sekali. Coba periksa lantai pertama kedai itu. Zoro melirik ke arah kota. Mereka memang berhasil menjauh untuk sementara. Namun situasi mereka masih jauh dari aman. Apapun yang sudah dimulai pasti harus segera diselesaikan. Ia menghela napas panjang. Kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Di belakangnya, Luffy masih berusaha keluar dari sangkar. Jeruji besi bergetar keras setiap kali ia menghantamnya. Buka! Kau sangkar bodoh! Buka! Gang! 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 Zoro hanya bisa menggerutu pelan. Sialan. Meski tubuhnya hampir roboh karena kehilangan banyak darah, ia tetap memaksakan diri untuk terus bergerak. Karena ia tahu satu hal. Jika mereka berhenti sekarang, Bugi dan seluruh anak buahnya akan segera menemukan mereka. Dan saat itu terjadi, kesempatan mereka untuk lolos akan lenyap sepenuhnya.